Hai Sobat Mediva, kembali lagi bersama kita, masih mengulas seputar merpati. Semoga kalian sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pernahkah dengar pepatah orang Jawa yang berbunyi seperti ini? Golek uceng kelangan delep. Uceng itu sejenis ikan air tawar yang kecil-kecil, biasanya hidup di parit atau air yang sedikit. Sedangkan delep adalah ikan gabus. Jadi banyak orang yang mengejar sesuatu yang kecil tetapi kehilangan miliknya yang lebih besar. Dalam beternak pun kadang tanpa sengaja kita seperti itu. Susah payah melakukan proses homogenisasi kandang ternak, tiba-tiba muncul hasil yang berbeda dari harapan, baik dari bentuk fisik maupun staminanya yang kendor sehingga burung tersebut nampak bodoh. Yang lantas buru-buru burung tersebut langsung kita afkir. Kita berpikir hasil pengumpulan gen yang kita lakukan akan menjadi dominan sehingga hasil anakan akan seragam seperti itu semua. Tapi kenyataannya ketika kita masukkan darah baru, bisa jadi yang muncul adalah leluhur dari darah baru tersebut. Jadi sebaiknya kita kenali materi ternak kita baik dari ciri fisik, bakat maupun karakter hasil anakan sampai dengan leluhurnya. Sebagai contoh, punya burung warna megan, dikasih pasangan megan dengan darah yang hampir sama, tapi kenapa keluar anakannya berwarna putih? Burung kena tetelo, tanda-tanda awal penyakit, 2-3 hari, mata mulai berair dan keluar cairan dari lubang hidung. Pada periode awal waktu ini, virus mulai berkembang menyerang dalam tubuh. Pada hari keempat, virus mulai berkembang biak di saluran pencernaan. Pada saat ini, tanda-tanda diare kotoran berair terjadi. Dari usus, virus akses langsung ke aliran darah dan menyebar infeksinya ke otak dan jaringan lain. Karena banyak cairan yang keluar dari kotoran, kandang pun menjadi becek. Merpati mulai terlihat seperti gugup, terlihat kepala gemetar, leher bengkok, kadang menyebabkan kelumpuhan, masalah dengan keseimbangan, burung seperti mabuk, terbang menjadi kacau, masalah dalam mengambil biji-bijian untuk dimakan, dan lainnya. Dalam beberapa kasus, bisa ada tanda-tanda gugup tanpa diare, dan diare tanpa tanda-tanda gugup. Penyakit bisa menyebar dalam kandang bervariasi dari 30-70% atau bahkan lebih. Burung pulih menjadi kebal dan tidak membawa infeksi. Pencegahan lebih baik mencegah daripada mengobati. Langkah pencegahannya adalah pemberian asupan makanan, nutrisi dan vitamin sesuai kebutuhan merpati serta pemeliharaan dan perawatan kandang yang selalu dijaga kebersihannya. Usahakan posisi kandang bisa dimasuki sinar matahari langsung sehingga selalu kering, tidak lembab. Karena saat kandang kita lembab akan membuat sisa makanan dan kotoran burung jadi berjamur yang akhirnya akan jadi bibit awal munculnya virus dan penyakit di kandang. Sumber utama virus di kandang adalah kotoran dari burung yang terinfeksi. Dari waktu virus ini pertama kali datang ke kandang sampai tanda-tanda pertama dari penyakit muncul sekitar 5-6 hari. Tetapi bisa juga selama beberapa minggu. Merawat merpati sakit kadang kita hanya berharap pada keberuntungan karena tidak jarang terjadi burung tersebut menularkan virus dan penyakit pada burung lainnya. Sehingga banyak kasus kita pertahankan satu burung jatuh korban hampir seisi kandang. Hati-hati saat memasukkan burung baru di kandang. Karena bisa jadi meskipun terlihat sehat, namun burung tersebut membawa virus dan penyakit baru yang akan menular pada burung koleksi kandang kita. Tindakan pencegahan penyakit dengan vaksin oil base atau killed vaccine, inaktif, yang disuntikkan dengan jarum suntik di bawah kulit. Sebelum digunakan vaksin harus disesuaikan dengan suhu kamar. Untuk mencegah reaksi shock disebabkan oleh suntikan vaksin dingin, dan kocok vaksin dengan baik. Pengobatan antibiotik dan elektrolit dapat digunakan hanya sebagai terapi suportif. Tetapi mereka sama sekali tidak berpengaruh pada virus.
Mengobati burung yang tetelo haruslah sangat sabar, karena tidak bisa langsung sembuh seperti normalnya. Penyakit tersebut ditimbulkan oleh efek samping dari goham yang parah sehingga saraf otot leher terserang virus ND, Newcastle disease. Perawatan dan tindakan 1. Jemur burung setiap pagi hari. 2. Cabuti bulu bagian leher, bersihkan leher dengan air hangat kemudian tusuk-tusuk leher yang membiru pakai duri pohon jeruk. Pijat perlahan hingga darah kotornya keluar sampai yang keluar berupa darah encer dan tidak ada lagi gumpalan darah yang terlihat membiru. Setelah itu olesi dengan minyak gosok biar hangat. 3. Loloh jahe sebesar kacang tanah 2 biji di pagi hari, di siang hari berilah madu dengan cara diloloskan memakai jarum suntik secara hati-hati. 4. Berikan antibiotik seperti amoxicillin 1x sehari 1/10 tablet selama 10 hari. 5. Berikan 1/10 tablet Neurobion Pink di sore hari, untuk memperlancar peredaran darahnya. 6. Berilah makan pagi dan sore seperti biasa, jika tidak bisa makan sendiri dapat diloloskan. 7. Lakukan cara ini sampai sembuh goham, trichomoniasis cangker. Buat para pakar dan senior khusus topik ini boleh dilewati. Materi ini peruntukannya memang untuk novice. Kita mengulang materi sejenak. Anggap saja bahan penyegaran. Kita bahas penyakit yang umum di merpati, goham salah satu contohnya. Ini adalah penyakit populer kedua setelah patek. Nama lain adalah cangker dalam bahasa Inggris atau trichomoniasis berdasarkan bakterinya. Goham mudah muncul bila kondisi stres terjadi pada unggas. Atau unggas sering mengalami kekurangan air minum yang menyebabkan dehidrasi. Secara umum kondisi stres dan kekurangan air minum ini lebih mudah memicu munculnya goham. Gejala klinis dapat ditandai dengan kusamnya bulu, bulu tampak berdiri dan nafsu makan menurun. Ciri khusus adalah adanya bau busuk pada mulut merpati dan umumnya disertai oleh bercak putih pada rongga mulut. Bercak putih pada mulut sebenarnya adalah puncak gunung es yang tampak di permukaan. Karena sebenarnya bakteri menyerang seluruh saluran pencernaan, termasuk tembolok, telih, dan usus. Hingga pengobatannya harus tuntas. Tidak hanya sebatas menghilangkan bercak yang tampak pada rongga mulut saja. Banyak obat yang ditawarkan untuk mengatasi penyakit goham ini, termasuk obat-obatan untuk penyakit keputihan pada wanita. Karena ini jenis bakteri yang sama, hingga obat keputihan memang dapat digunakan. Antibiotik ini tergolong mudah diperoleh dengan harga yang sangat terjangkau. Secara garis besar dosis pemakaian obat antibiotik untuk unggas maksimal adalah 50 mg ekor hari. Jadi untuk tablet dengan dosis 500 mg sebaiknya dipecah menjadi 10 bagian. Biasanya setelah 3 hari merpati akan tampak membaik, bercak putih di mulut mulai menghilang. Tapi ini belum tuntas, karena bakteri yang berada di saluran pencernaan belum benar-benar mati. Bila dihentikan maka besar kemungkinannya akan muncul kembali. Lanjutkan pemberian obat selama minimal 5 hari dan bila mau main aman teruskan sampai 7 hari. Sekarang kita ulas tentang sayap merpati angel wing. Pernah lihat piik dengan sayap yang terangkat ke atas seperti gambar ilustrasi? Sayapnya seperti terangkat menjuntai ke atas. Mungkin sebagian pemain akan menganggap ini sebagai penyakit atau cacat piik. Kasus seperti itu adalah normal pada masa pertumbuhan piik, bukan penyakit atau cacat. Kondisi dengan sayap seperti itu sering disebut dengan istilah angel wing, atau kalau dalam bahasa kita, sayap malaikat. Angel wing banyak terjadi pada banyak jenis unggas, tidak hanya merpati saja. Pada masa pertumbuhan piik bulu-bulu pun ikut tumbuh dan terbentuk.
Saat bulu pada bagian sayap terbentuk akan diawali dengan bentuk seperti pipa sebelum berkembang menjadi bulu sempurna. Pipa-pipa calon bulu ini pada masa pembentukannya akan terisi dengan banyak darah. Darah yang tertampung ini yang menyebabkan sayap menjadi berat. Sementara tulang sayap sebagai penyangga belum mengeras dan masih lunak. Tulang muda ini masih lentur dan masih bisa dibengkokkan. Sejalan dengan pertumbuhan, bulu akan berkembang sempurna dan darah pada kantung pipa akan habis. Tulang sayap pun akan mengalami mineralisasi, mulai berongga dan mulai terisi kalsium. Sayap menjadi ringan karena darah pada pipa bulu mulai habis dan tulang sayap pun mulai mengeras hingga dapat menopang bulu yang ada. Pada saat pitumbuhan selesai, piyik dengan angel wing akan tampak normal lagi seperti burung lainnya. Jadi itu bukan piyik cacat atau sakit. Kasus ini biasanya hanya muncul pada piyik tunggal di sarang, single nest youngster. Banyak yang menanyakan tentang penyebab merpati betina tidak bertelur dan jantan mandul karena hal ini adalah salah satu faktor penting dalam beternak merpati atau bermain merpati sebab hal tersebut akan berdampak di performa merpati itu sendiri jika dimainkan. Dan jika untuk ternak berdampak kosong keturunan atau generasinya. Merpati tidak bertelur ini bisa diakibatkan oleh merpati betina yang bermasalah atau merpati jantan yang bermasalah atau dapat pula faktor lingkungan yang bermasalah. Untuk mengetahuinya mari kita simak sedikit bahasan mengenai merpati tidak mau bertelur ini. Faktor lingkungan dan rawatan, faktor kesehatan, faktor kesuburan. Merpati jantan mandul merpati yang tidak bertelur ada beberapa penyebab, diantaranya 1. Faktor lingkungan dan rawatan. Merpati yang sehat dan tersedia pakan yang cukup pada dasarnya mempunyai insting untuk berkembang biak, kawin, bertelur. Jadi walaupun kita biarkan saja dia akan berkembang biak dengan sendirinya. Nah, untuk merpati yang tidak bertelur perlu kita perhatikan apakah lingkungan dan pakannya tercukupi dengan baik. Kondisi kandang juga perlu diperhatikan. Umbar merpati untuk kawin jika di dalam kandang tidak memungkinkan untuk kawin dan burung yang diumbar rata-rata cepat untuk berkembang biak. 2. Faktor kesehatan. Merpati yang sakit jarang sekali yang mempunyai keinginan untuk berkembang biak. Jika merpati sakit pisahkan dan obati sesuai dengan penyakit yang menyerang. Lalu umbar merpati agar kondisi kembali pulih dan coba jodohkan kembali. 3. Faktor kesuburan. Terkadang kita juga mempunyai masalah merpati yang tidak kunjung bertelur, padahal kawin rutin. Rawatan dan lingkungan bagus tapi merpati tidak kunjung bertelur dan telurnya selalu kosong. Umur merpati pun mempengaruhi faktor kesuburan, biasanya merpati yang masih muda lama untuk bertelur. Ada beberapa solusi untuk masalah kesuburan merpati ini. 1. Burung disendirikan dulu dan dikasih makan gabu padi, bisa dicampur, dan penjemuran dilamakan, perawatan kurang lebih 1 bulan. 2. Berikan grit dan kalsium yang cukup untuk merpati. Bisa juga dengan memberikan udang ebi secukupnya, sebelumnya direndam dulu di air hangat sampai agak lunak. Coba kasih vitamin ayam petelur. Ada berbagai macam merek yang mudah dibeli di tempat penjual pakan ayam, misalnya X-Stimulan, Riomicin, dan lainnya. Jangan lupa kasih obat cacing. Kondisi badan harus stabil, tidak kurus kegemukan. Atau berikan multivitamin penyubur Vitalur selama 14 hari berturut-turut, kemudian cukup 2 kali seminggu. Merpati betina tiap pagi harus dimandikan dan langsung dijemur selama 5 hari berturut-turut untuk merangsang saraf dan otot sistem reproduksi. Berikan vitamin E seperti Natur E sebanyak 1 kali 1 minggu. Vitamin E sangat bagus bagi kesuburan merpati, pertumbuhan dan kesehatan bulu merpati. Merpati jantan mandul selain dari faktor betinanya,
Merpati yang tidak mau bertelur juga bisa berasal dari jantannya. Jantan mandul pada merpati bisa dikarenakan penyakit, bisa juga karena faktor umur. Biasanya merpati pacekan yang sudah berumur akan ada saatnya dia mandul dan tidak berproduksi lagi. Ada beberapa solusi untuk merpati jantan yang sudah mandul. A. Beri makan kerang. Pemberian kerang bisa membantu merpati untuk mendapatkan kesuburannya kembali, dikarenakan pada kerang terdapat kandungan mineral dan protein yang tinggi. Berikan cukup seujung jari kelingking saja setiap pagi dan sore. Tetapi efek pada pemberian kerang merpati akan rontok bulunya. Tidak direkomendasikan untuk player yang aktif. Tetapi untuk pacekan di kandang bulu yang rontok tidak masalah. B. Beri telur keong. Selain pemberian kerang juga bisa diberikan telur keong sawah. Telur keong sawah juga mempunyai kandungan mineral yang tinggi sehingga baik untuk menstimulasi kesuburan pada merpati. Selain memberikan kerang atau telur keong, berikan pula minuman yang tinggi mineral, bisa dengan menggunakan air kelapa atau dengan mencampur air dengan Vitalur. Sebaiknya dalam perawatan ini merpati diberi obat cacing yang diulang lagi 2 minggu kemudian. Setelah itu obat cacing diberikan rutin 3 bulan sekali. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.